Sungguh kami bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah hati kita tetap fokus kepada-Mu Bapa, agar setiap curahan firman-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita mau rasakan syukur kita kepada Indonesia. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat
pujian ini mengatakan Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi ini. Syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami, memberikan bangsa ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mau nyatakan kemerdekaan itu dalam hidup kami Bapa. Begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Begitu juga dengan kami Tuhan. Bila kami mau dengar-dengaran Tuhan untuk firman ini dan dapat mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu, kita ini bagian dari orang-orang yang tidak upacara pada pagi hari ini ya, karena yang lain berpondong-pondong ke lapangan untuk upacara, dan kita pun hari ini juga bisa merasakan suasana kemerdekaan bangsa kita ya. Tadi Bapak Ibu telah menyanyikan Tanah Airku Indonesia, itu ciptaan dari Ibu Sud Bapak Ibu. Dan beberapa waktu yang lalu ada rumor kalau menyanyikan lagu itu harus bayar royalti. Tapi kemudian anaknya Ibu Sud berkata enggak perlu ya, karena itu adalah lagu untuk bangsa dan negara kita. Hari ini kita akan bicara mengenai kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu ya. Banyak orang berpikir bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah satu situasi kondisi yang kita bisa berbuat apa saja. Sehingga banyak orang senang mendengar kata bebas, merdeka, karena dalam paradigma mereka berpikir yang namanya merdeka atau bebas itu bisa berbuat sesuka-sukanya. Faktanya tidak demikian Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia atau dalam negara yang telah menyatakan kemerdekaannya itu pun kita nggak bisa berbuat sesuka-sukanya. Apabila Bapak Ibu membaca kitab undang-undang kita ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa setiap warga negara itu perlu ada pembatasan dalam tingkah laku dan perilaku mereka agar tidak merusak kebebasan warga yang lain. Jadi artinya tidak ada yang namanya merdeka atau bebas secara absolut yang membuat kita itu suka-suka untuk melakukan apa saja. Justru kemerdekaan atau kebebasan yang liar ya, yang suka-suka itu justru merusak dan memperburuk kehidupan orang yang menjalaninya. Itu sebabnya hari ini kita akan bicara dalam perspektif Alkitab, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sejati. Jangan-jangan kita berpikir bahwa dengan kemerdekaan Kristus telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari segala dosa kita kemudian bisa berbuat seenak-enaknya. Tidak demikian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melihat satu ayat yang sifatnya ini paradoks di dalam menggambarkan kemerdekaan. Saya akan bacakan Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Perhatikan teks ini. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Simak baik-baik kalimat-kalimat di dalam ayat yang kita baca ini Bapak Ibu. Yang menarik di awal ada sebuah ajakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadilah orang yang bebas. Jadilah orang yang memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk menjalani kehidupan ini.
Tetapi kemudian pada kalimat terakhir dijelaskan apa yang dimaksud dengan hidup yang merdeka itu. Hidup yang merdeka itu kemudian ditutup di dalam ayat ini dengan mengatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Kan ini paradoks, kan ini bertentangan. Kalimat pembukaannya dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi kemudian apa yang dimaksud dengan hidup yang merdeka itu adalah hidup sebagai hamba Allah. Ini yang seringkali nggak bisa kita pahami secara normal, katakanlah begitu. Lalu bagaimana mungkin seorang hamba dikatakan sebagai orang yang merdeka? Tetapi ketika kita merenungkan ayat ini, maka sebetulnya Bapak Ibu, hidup ini ada dua pilihan kalau kita merenungkan akan teks ini. Kita memilih sebagai hambanya Tuhan, hamba Allah, atau kita memilih sebagai hamba dosa. Itu pilihannya. Dan ketika Tuhan berkata sebagai hamba Allah, maka itu adalah kehidupan yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari ikatan dosa, dari belenggu dosa, dari tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga kalau kita melihat teks ini, maka pilihan kita kalau kita kepingin menjadi orang yang hidup secara merdeka adalah hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Itu sebabnya saya katakan di dalam kalimat di atasnya, merdeka tapi menghamba. Kehidupan kekristenan tidak boleh liar dan semaunya sendiri. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ketika kita bicara tentang yang namanya kemerdekaan. Apa sih itu merdeka? Merdeka adalah artinya hidup kita itu menundukkan diri kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan begini. Orang yang hidupnya tidak ada otoritas di atasnya, hidupnya itu pasti gagal. Pasti bermasalah. Karena orang itu selalu harus ada yang mengkomando kehidupan dia. Dia harus memiliki otoritas. Sebuah keluarga misalkan Bapak Ibu. Bapak, Ibu, anak-anak. Rumah tangga itu tidak ada otoritas yang tertinggi. Bapaknya tidak memiliki komando atas istri dan anak-anaknya. Maka kita bisa menjamin rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang berantakan. Karena semua bebas seenak-enaknya sendiri. Suka-suka dia sendiri. Tidak ada aturan di dalam rumah tangga itu. Tidak ada hukum yang mengikat daripada anggota keluarga itu. Sehingga apa? Pasti rumah tangga ini adalah rumah tangga yang berantakan. Negara misalkan. Kita sebagai bangsa yang bebas, kita sebagai bangsa yang merdeka, tetapi kemudian negara membuat undang-undang, membuat ketetapan-ketetapan yang mengatur setiap warga negaranya. Kita nggak bisa seenak-enaknya sendiri, tidak bisa berbuat semau-maunya sendiri, karena walaupun kita sebagai orang merdeka, kita diikat oleh hukum, aturan yang mengatur perilaku dan tingkah laku kita. Apa jadinya Bapak Ibu? Apabila negara itu tidak ada hukumnya, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat yang berkuasa, kayak di hutan, ya kan? Binatang yang paling kuat, dia yang paling berkuasa. Itu sebabnya kita bisa memahami Bapak Ibu, di dalam kekristenan, ketika kita merdeka, pilihan merdeka itu adalah kita menjadi hambanya Tuhan. Ini konsep yang harus kita pahami. Merdeka tapi menghamba. Sebuah paradoks yang harus kita jalankan, kita pahami dan kita renungkan dalam kehidupan ini. Enggak ada kehidupan yang merdeka absolut seenaknya kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saudara pasti paham tentang cerita anak yang hilang. Ya kan? Satu kali Tuhan Yesus mengisahkan sebuah cerita yang inspiratif buat kita semua. Dikisahkan ada seorang bapak yang memiliki dua anak, si sulung dan si bungsu. Kemudian apa yang terjadi dalam cerita itu? Si bungsu
kepingin memiliki kehidupan yang merdeka. Dia datang kepada bapaknya, Pak, saya ingin harta yang menjadi bagian saya, harta yang memang menjadi milik saya. Langkah ini pun sebetulnya adalah langkah yang tidak tahu diri, bapaknya masih hidup tapi sudah minta warisan, ya kan begitu. Nah setelah dapat warisan itu, si anak ini kan kemudian berkata begini, sekarang saya sudah merdeka, kan begitu. Sekarang saya sudah bebas. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Harta yang telah dia dapatkan itu dibawa kemudian pergi jauh dari bapaknya. Jauh sekali dari bapaknya, lepas daripada kontrol bapaknya, lepas dari kendali bapaknya. Dia tidak lagi menghargai, menghormati otoritas daripada bapaknya. Di rumah mungkin, dulu dia tidak bisa foya-foya, dia dulu tidak bisa berbuat seenaknya sendiri, tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela karena ada otoritas dari sang bapak. Hari ini anak ini bebas, aku sudah punya duit, punya uang, aku mau berbuat apa saja, silakan, oke-oke saja. Dia pergi jauh, meninggalkan bapaknya. Dan apa yang dikerjakan di sana? Berfoya-foya, melakukan semua kegiatan-kegiatan yang orientasinya pada kedagingan dan hedonisme dia. Dan ketika dia melakukan itu semua, sebebas-bebasnya itu, dia melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Perhatikan ayat ke-14 yang saya bacakan. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dia berpikir kalau bebas, jauh dari bapaknya, hidupnya enak. Dia berpikir bahwa kalau tidak di dalam otoritas bapaknya, hidupnya akan sejahtera. Salah Bapak Ibu. Berkali-kali saya sampaikan makna daripada perenungan teks ini Bapak Ibu. Orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, enggak terkonek dengan Tuhan, jangan dipikir hidupnya akan berhasil. Alkitab katakan, ia pun mulai melarat. Apa yang dimaksud dengan melarat? Ini menarik Bapak Ibu. Kata melarat ini dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan hystereo. Hystereo itu satu keadaan, satu situasi yang menggambarkan bahwa satu, orang itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan apapun, kebutuhan sosial, kebutuhan psikis, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Kalaupun dia kaya, kebutuhan spiritualnya enggak terpenuhi. Mengalami mental illness, sakit kejiwaannya. Gelisah, cemas, kan begitu, merasa gagal, nggak ngerti mau berbuat apa, karena engkau nggak tersambung dengan Sang Pencipta. Itu hysterio, mulai melarat. Orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Bapak Ibu, bukankah kebutuhan mendasar kita kalau di dalam hierarki kebutuhannya, saya agak lupa itu, sosiolog itu ada hierarkinya. Tetapi secara sederhana sebetulnya kebutuhan kita kan tiga, kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani apa? Makan, minum, berpakaian, itu jasmani. Rumah, fasilitas, itu kebutuhan jasmani. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini terpenuhi semua kebutuhan jasmaninya. Yang kedua kebutuhan apa? Kebutuhan jiwani. Kebutuhan jiwani ini kebutuhan yang bisa memberikan kenyamanan di dalam kehidupan jiwa kita. Engkau nggak jadi sakit jiwa gitu loh. Ada sukacita, ya, nonton film bisa ketawa, senang-senang, dengar musik, itu kebutuhan-kebutuhan jiwa. Hobi tersalurkan. Yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Kedekatan kita dengan Tuhan, ya, memahami
nilai-nilai intrinsik di dalam diri kita, itu kebutuhan dari kebutuhan rohani. 3 kebutuhan itu penting. Engkau banyak uang, belum tentu bahagia kalau kebutuhan jiwamu itu tidak terpenuhi, kan begitu. Banyak uang tapi jomblo forever, sedih saudara. Iya kan? Makanya Tuhan bilang apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Harus ada pertemanan, itu kebutuhan-kebutuhan jiwa ini. Nah, yang kedua dari makna histerio tadi itu, di samping orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yang kedua adalah dia gagal dalam tujuan hidupnya. Jadi ketika anak yang hilang itu disebut melarat, dia tidak sekedar tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tapi dia gagal di dalam menjalankan kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Setiap kita di sini pasti punya HP, ya. Dari HP yang mungkin paling murah sampai paling mahal misalkan. Dari HP Evercost gitu ya sampai Samsung S25 atau iPhone 16 misalkan. Tujuannya apa sih? HP itu diciptakan oleh sang penciptanya dia gitu loh ya. Oleh Steve Jobs misalkan, oleh Samsung gitu. Tujuannya apa? Untuk berkomunikasi paling tidak. Kebutuhan dasarnya untuk berkomunikasi. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Ketika HP itu baterainya low bat atau bahkan tidak ada listriknya sama sekali, HP itu bisa digunakan untuk komunikasi enggak? Tidak bisa. Ketika HP itu tidak bisa digunakan untuk komunikasi, dia tidak mampu memenuhi tujuan diciptakannya HP itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, walaupun secanggih apapun, semewah apapun HP itu, dia tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Beberapa waktu yang lalu ketika pemerintahan kita memblokir kedatangan iPhone yang terbaru, ya, emailnya diblokir dan sebagainya, banyak orang yang kecewa beli iPhone dari luar negeri karena ketika masuk ke Indonesia tidak bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Masa kita beli HP yang bagus-bagus hanya dipakai di kalung gitu. Gak lucu juga kan? Tujuannya HP apa? Untuk komunikasi. Nah, perhatikan kalimat saya. Ketika HP itu tidak terhubung pada konektor yang tepat, HP itu tidak berfungsi. Gak ada manfaatnya. Melarat dalam konteks ini Bapak Ibu, histerio, adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan gagal di dalam fungsinya sebagaimana tujuan dia diciptakan. Anak ini melarat. Jadi kalau hari ini kita punya konsep anak yang hilang ini melarat sekedar nggak bisa makan, itu kurang dalam. Dia melarat atau histerio, bukan sekedar tidak bisa makan, tapi tujuan dia lahir ke dalam dunia untuk menjadi anak sang bapa tadi nggak kesampaian. Dia jadi gelandangan, jadi tunawisma dan lain sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kemerdekaan salah konsep, bebas yang salah konsep, bukan kemuliaan yang engkau dapatkan, justru kehinaan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam bagian kedua ini saya mau sampaikan. Kemuliaan itu didapatkan justru ketika kita itu menundukkan diri pada otoritas. Bukan bebas sesuka-suka kita. Nah, ketika dia menundukkan diri kepada sang Bapa, saya akan bacakan ayat yang ke-21. Menarik sekali ayat ini Bapak Ibu. Lukas 15 ayat yang ke-21 dan ke-25 berkata begini. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Apa yang kita baca di sini Bapak Ibu? Ketika si anak itu kembali sadar, paham bahwa kemuliaan itu hanya bisa dia dapatkan ketika terhubung lagi dengan bapaknya, terkoneksi lagi kepada bapaknya, datang kepada bapaknya, dia menemukan pemulihan dari bapaknya. Ketika dia kembali pada otoritas yang tepat, kembali pada penguasaan yang tepat, yaitu bapaknya, hidupnya berubah. Gitu loh. Dan perubahan itu Alkitab dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ada 3 aspek yang dialami anak ini di dalam proses pemulihannya itu. Perhatikan ayat ke-22 ini Bapak Ibu. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Yang pertama bisa kita lihat apa di sini? Jubah. Jubah itu apa Bapak Ibu? Jubah itu tanda kemartabatan seseorang. Seseorang yang mendapat kehormatan, martabat naik, pasti gambarannya adalah jubahnya. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, bukan beberapa hari yang lalu, ya hari apa ya? Ya minggu yang lalu lah ya. Saya diminta untuk bicara di acara wisuda di sebuah STT. Nah, sebelum saya bicara, saya tanya kepada panitia wisuda itu, boleh nggak saya pakai jas sebagai orasi ilmiah di wisuda itu? Jawabannya apa? Jangan Pak, Bapak harus pakai toga. Untuk apa? Toga itu untuk menunjukkan kemartabatan saya sebagai seorang akademisi. Toga itu pun masing-masing strata itu beda Bapak Ibu. Toganya S1 dengan toganya S2 beda, betul ya Pak Dede ya, yang pernah wisuda S2. Toganya S2 dengan toganya S3 itu beda. Walaupun saya ngerasa risih, saya itu nggak suka dengan yang kayak begitu-begitu ya. Apalagi toganya doktor itu, waduh tebel, ya, topinya beda. Tapi itu menunjukkan martabat dari seorang akademisi. Jadi harus saya pakai. Bayangkan, udah pakai baju, pakai dasi, pakai toga lagi, pakai topi. Ya nggak enak. Paling enak ya pakai kaos oblong, ya. Celana pendek di rumah itu nyaman. Tapi yang ingin saya gambarkan adalah jubah itu gambaran dari martabat. Nah, anak yang hilang itu diberikan jubah, artinya bapaknya itu memulihkan martabatnya yang hilang, yang dulu terhina itu, yang dulu pengemis, yang dulu gelandangan, yang dulu orang gagal, yang dulu orang yang gak pas kayak gitu. Tiba-tiba oleh bapaknya diangkat kembali. Kamu gak boleh lagi kayak begini, gak boleh compang-camping kayak gini. Makanya bapaknya bilang, sediakan jubah buat dia. Martabatnya dipulihkan. Yang kedua apa di sini? Kenakanlah cincin pada jarinya. Pada masa yang lalu Bapak Ibu, masa-masa lama, cincin itu adalah stempel bicara tentang kekuasaan. Kalau sekarang kan stempel tek biasa gitu. Kalau dulu kan enggak, perjanjian surat menyurat, kemudian ada meterainya. Meterainya itu mungkin terbuat dari semacam malam begitu, kemudian distempel cincinnya. Tek. Anak yang enggak punya kuasa, bahkan makan saja harus makan sisa-sisa makanannya babi. Dia disuruh-suruh, dia diperintah-perintah. Mungkin majikannya bilang, pel itu kandang babi, bersihkan kandang babi, mandiin babi. Tidak punya kuasa apa-apa, dia pulang kepada bapaknya. Oleh bapaknya dibilang, cincin ini pakai. Itu bicara mengenai kuasa. Engkau sekarang tidak lagi diperintah, engkau yang memerintah hamba-hamba bapakmu. Luar biasa. Yang ketiga apa di sini? Sepatu pada kakinya. Yang menarik Bapak Ibu ketika bicara sepatu. Ini terserah ya mau pakai sepatu, pantofel, sneaker ya suka-suka lah ya. Tapi ini sepatu. Sepatu itu gambaran dari kebebasan. Pada masa itu yang namanya budak tidak diizinkan menggunakan sepatu.
Jadi kalau kita jalan-jalan ke pasar pada zaman Tuhan Yesus, untuk membedakan siapa budak, siapa orang bebas, lihat kakinya. Orang yang nggak pakai sepatu itu budak. Tapi orang yang pakai sepatu itu adalah orang bebas. Nah, 3 hal ini diberikan kepada anak yang hilang ini. Martabat dipulihkan, kuasa diberi, kemerdekaan dia berikan. Dari mana 3 hal itu dialami oleh anak yang hilang ini? Ketika dia menundukkan diri kepada bapaknya. Ketika dia menjalankan kehidupan yang tidak semau gue. Tidak menjalankan hidup yang suka-suka. Merdeka yang kebablasan. Enggak, dia datang kepada Bapa dan berkata, Pak, aku datang kepadamu. Terjadi pemulihan. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemuliaan yang bisa kita dapatkan hanya ketika kita ini menundukkan diri kepada otoritas Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mulai hidup seenaknya sendiri, semau gue, ya, engkau akan mengalami yang namanya melarat ini, histerio, tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita menjadi berantakan. Ya, tujuan hidup kita menjadi enggak jelas. Yang terakhir, menempel untuk berbuah. Tetap ya, ada keterikatan bukan bebas yang semau-maunya. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ilustrasi gambaran tentang kehidupan yang berbuah yang digambarkan pokok anggur ini sangat lugas memahamkan kepada kita bagaimana cara kehidupan kita untuk berbuah. Perhatikan Bapak Ibu, sesuatu yang menempel konotasinya adalah nggak bisa bergerak, ya kan? Misalkan ini pokok anggur, terus rantingnya nempel di sini. Ranting ini kan nggak bisa bergerak, dia harus nempel terus kepada pokok anggur ini. Begitu dia bebas bergerak, lepas, nggak bisa berbuah, kan begitu. Nah banyak orang nggak paham Bapak Ibu. Dia kepingin hidupnya dijalani sendiri, berusaha sendiri, bergerak sendiri, tidak mau menempel kepada pokok anggur yang benar seperti ini. Akibatnya apa? Dia tidak akan bisa berbuah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada yang berargumen begini, bisa kok Pak. Di luar Tuhan saya masih bisa bekerja, di luar Tuhan saya masih bisa berkarya, di luar Tuhan saya masih bisa cari duit dan sebagainya. Benar. Tetapi teks ini yang berkata bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu artinya maknanya apapun yang kamu kerjakan tidak bermakna kekekalan. Semua yang kamu kerjakan hanya bersifat jasmani dan setelah itu selesai habis perkara. Hanya orang yang menempel kepada pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan itu bersifat kekal. Makanya berapa kali di tempat ini saya sampaikan warisan yang terbaik seorang ayah kepada anak-anaknya bukan harta benda dan kepandaian, tapi warisan iman. Karena itu bersifat kekal. Pekerjaan yang bersifat kekal. Menempel saudara untuk berbuah. Bukan lepas dari pokok sehingga engkau berbuah, enggak. Menempel untuk berbuah. Itu sebabnya pagi hari ini
firman Tuhan yang kita dengar benar-benar sebuah pemahaman baru yang paradoks, bahwa kemerdekaan bukan berbuat semau gue. Kemerdekaan haruslah kita melekat kepada Tuhan. Saya undang Timus, melekat pada Tuhan, merdeka sebagai hamba Tuhan. Kita bisa merenungkan Bapak Ibu, hidup kita hari ini kayak apa? Suka-suka kita atau menundukkan diri kepada Tuhan? Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.